lagi sampai hari ini hari Kamis. Ya baik, jadi intinya bahwa yang paling penting ya mungkin situasi seperti ini kita semua sudah tahu, tapi yang paling penting adalah bagaimana kembali kepada tugas kita, tanggung jawab kita, rutinitas kita. Itulah yang menjadi perhatian. Jangan sampai hal ini membuat kita semakin terlena, semakin merasa bahwa waktu terjepit dan tidak ada waktu untuk kita beraktivitas. Itu sebenarnya pikiran yang mundur, kita maju. Jadi kita memanfaatkan waktu yang ada sesuai dengan protap dan prosedur SOP yang sudah diatur. Dengan perubahan baru kemarin yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Provinsi Papua, dan sudah ada beberapa keputusan sudah diambil, dan saya kira itu sudah di-share oleh teman-teman semua, sudah ikuti perubahan itu, baik dari kebijakan atau keputusan dari kota sendiri, wali kota maupun dari gubernur sudah disampaikan. Tapi iya, semuanya kita masih harus mengikuti, menunggu 1-2 hari ke depan lagi seperti apa. Intinya bahwa waktu yang mepet ini membuat kita dan kita sendiri review kembali ke dalam tugas kita masing-masing, rutinitas kita masing-masing sesuai dengan target dan KPI korporat yang sudah diturunkan kepada kita untuk bagaimana tetap harus kita kerjakan dan kita harus mencapai hasil. Dalam arti bahwa kita masih banyak tunggakan yang memang menjadi sorotan bagi kita. Adalah sekarang tunggakan kita semakin naik karena adanya kondisi COVID ini, sehingga itu pun bukan alasan bagi kita, tapi intinya bahwa sekalipun pelanggan itu nunggak, tetap tugas kita adalah bagaimana kita harus melaksanakan tugas kita seperti apa yang sudah kita rencanakan dalam tugas pokok kita. Terutama memang pelanggan yang menunggak kita harus putus, terutama 62, 63 dan 64 itu jangan lagi ada angka yang masih muncul lagi di situ. Kalau bisa nanti Ibu Niaga nanti tolong diatur dengan teman-teman di Niaga, dengan mereka yang di rayon. Manajer-manajer WLP itu wajib harus mereka bertanggung jawab dalam laporan itu, setiap saat harus mereka sampaikan. Saya sudah sampaikan di grup pimpinan dan mereka tuh harus segera harus respon, dan itulah tugas mereka. Kita hanya cari duit, bukan kita berpikir masalah pembangkit segala macam, itu orang lain yang berpikir itu. Kita hanya berpikir bagaimana kita jual dan jual. Kalau kita semakin rugi, bagaimana kekuatan kita mau terus laksanakan semua aktivitas dan pelayanan bisa berjalan kalau pelayanan kita yang utama adalah untuk kita jual listrik saja bisa kita dapat uang. Itu yang jadi masalah. Sehingga harapan dari board, dari direksi sampai ke bawah adalah bagaimana penjualan kita, karena dilihat dari triwulan 1 ini memang harapan kita tidak maksimal karena memang banyak kendala yang memang kita hadapi. Tapi intinya itu jangan sampai kita berpikir bahwa hal itu membuat kita terlena sehingga pelayanan utama kita abaikan. Dalam arti tetap harus atur SOP sesuai dengan protap yang disampaikan melalui prosedur yang ada di internal kita di PLN, dan ikuti protap yang dari pemerintah, supaya apalagi sekarang ini sudah mulai memperlakukan pembukaan bandara, penerbangan kapal maupun itu nanti prosesnya akan lebih sulit. Tidak semudah untuk teman-teman anggap bahwa langsung berangkat, itu tidak ada. Tahapannya cukup panjang. Kalau mau yang nanti ada yang mau berangkat, alasannya apa? Harus suratnya ditandatangan JEM. Jadi tidak ada istilahnya itu pergi saja izin langsung jalan secara lisan, tidak ada dikasih itu. Dasar apa Anda bisa setuju untuk bisa naik pesawat? Jadi kalau memang itu dinas yang memang sifatnya SPPD untuk itu, berarti harus ada surat yang ditandatangani resmi oleh JEM sebagai penanggung jawab daerah. Kalau itu di pemerintah daerah itu berarti gubernur atau wakil gubernur atau sekda. Kalau di kota berarti Pak Wali Kota, wakil dan sekda. Kalau di internal kita di BUMN berarti Pak JEM sebagai penanggung jawab utama. Itu baru bisa ada resmi, Anda bisa diizinkan untuk naik pesawat. Kalau tidak, ditolak dari Sentani kembali. Itu pun naik kapal laut. Jadi tahapan ini cukup, nanti seperti apa belum ditindaklanjuti oleh manajemen kita di wilayah, nanti seperti apa prosedurnya, mekanismenya,
secara internal kita di Papua nanti seperti apa, itu nanti akan diatur lagi di atas. Tapi intinya bahwa kita punya tanggung jawab, tugas kita, mari kita kembali untuk melihat tugas kita, tanggung jawab kita yang utama adalah korporat itu, KPI yang sudah, kemarin kan sudah pengisian Sinkapenas dari KPI Pohon sudah dibuat oleh teman-teman perencanaan, Pak Marcel dengan teman-teman, itu sudah disampaikan, sudah dinaikkan ke wilayah, nanti tinggal tunggu kalau memang direview oleh wilayah, kalau sesuai akan diturunkan untuk pengisian masing-masing Sinkapenas sesuai dengan tupoksi masing-masing, dan itu harus dipertanggungjawabkan untuk dikerjakan berdasarkan itu. Dengan itu maka semua tugas kita yang menjadi target KPI yang ada di semester ini harus wajib kita selesaikan, kita laksanakan sesuai dengan itu. Kalau kita tidak laksanakan, KPI itu akan percuma. Mubasir saja kita ambil itu jadi target, tapi realisasinya nanti kita tidak capai. Itu juga kembali kepada pribadi kita sendiri. Karena kita tidak kerja maksimal sehingga pencapaian tidak tercapai, kinerja kita